5 side hustle modal HP yang bisa hasilkan jutaan yang berawal cuma dari benda yang ada di genggaman lo sekarang. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal strategi. Dan kita akan bedah strateginya satu persatu. Jalan pertama yang paling populer saat ini adalah affiliate marketing. Mungkin lo udah sering dengar istilah ini, tapi banyak yang salah kaprah. Ini bukan sekadar nyebar link di grup WhatsApp keluarga sampai di-kick sama om lo. Affiliate marketing adalah tentang memonetisasi kepercayaan. Lo menjadi seorang kurator, seorang penasihat terpercaya untuk audiens lo dalam sebuah niche yang spesifik. Dan ini bukan ceruk kecil. Sebuah survei dari Populix pada Juni 2024 menunjukkan bahwa 67% responden di Indonesia melihat program afiliasi sebagai sumber penghasilan yang valid. Ini adalah tren besar didorong oleh platform seperti Shopee Affiliate dan TikTok Shop Affiliate yang membuat siapapun bisa memulai. Tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Coba kita lihat kisah Ahmad Romdani. Dani ini lulusan S1 keperawatan. Setelah lulus tahun 2017, dia kesulitan cari kerja. Mungkin lo bisa relate dengan ceritanya. Dia merasa susah kalau kita tidak kenal orang dalam. Alih-alih mentok, Dani melihat peluang dari hobinya, otomotif. Dia nggak asal pilih produk buat dipromosikan. Dia memilih produk yang dia beneran suka dan pakai sehari-hari, yaitu alat-alat cuci dan detailing kendaraan. Strateginya sederhana, tapi jenius. Kredibilitas. Dia nggak cuma ngomong, ini bagus, beli gih. Tapi dia bikin konten yang menunjukkan dia pakai produk itu. Dia kasih lihat hasilnya, dia review jujur, dia bangun reputasi sebagai orang yang ngerti banget soal perawatan motor. Hasilnya, orang-orang percaya sama dia. Ketika dia merekomendasikan sesuatu, audiensnya yakin itu bukan omong kosong. Puncaknya, Dani pernah jadi afiliator peringkat 1 di TikTok untuk kategori produk alat cuci motor dan mobil periode 2024-2025. Dari yang tadinya susah cari kerja, sekarang dia punya silver play button dari YouTube dan penghasilan yang stabil, semua berawal dari hapa dan passionnya di bidang otomotif. Jadi, gimana lo bisa mulai? Pertama, niche down. Jangan jadi tukang sebar link semua barang. Pilih satu hal yang lo beneran suka dan ngerti. Otomotif kayak Dani, skincare, buku, alat masak, apapun itu. Kedua, bangun platform. Nggak perlu jutaan followers. Cukup satu akun TikTok atau Instagram di mana lo konsisten berbagi konten jujur soal niche lo. Ketiga, gabung programnya. Daftar Shopee Affiliates atau TikTok Shop Affiliate itu gratis dan prosesnya gampang. Semua bisa dari HP. Keempat, dan ini yang paling penting, create, don't just share. Buat konten yang ngasih nilai, review jujur, tutorial, perbandingan. Link afiliasi itu cuma bonus dari kerja keras lo ngasih informasi yang berguna. Kalau menjual produk orang lain bukan gaya lo, mungkin jalan kedua ini lebih cocok. Menjadi UGC Creator. User Generated Content. Ini adalah salah satu side hustle yang lagi meledak, tapi masih banyak yang belum paham. Bedain ya, ini bukan jadi influencer. Lo nggak butuh puluhan ribu followers. Yang lo butuhkan adalah skill membuat konten. Intinya, brand bayar lo untuk membuat konten yang terlihat otentik dan natural seperti buatan pengguna biasa untuk mereka pakai di iklan atau media sosial mereka. Kenapa? Karena brand tahu, iklan yang terlalu mulus dan palsu udah nggak mempan. Mereka butuh konten yang terasa nyata untuk membangun kepercayaan. Dan mereka rela bayar mahal untuk itu. Niche-nya pun luas banget, dari fashion, kuliner, teknologi, sampai travel. Contohnya ada pada kisah Kristianto atau yang akrab dipanggil Jali dari Solo. Jali ini awalnya cuma hobi fotografi pakai HP. Dia sering ikut lomba-lomba foto dan video. Sejak 2020, dia mulai iseng bikin konten video reels di Instagramnya, @jalikarta, tentang traveling dan wisata di sekitar Solo. Waktu itu followersnya cuma 1000-an. Tapi, beberapa brand mulai melirik dia. Kenapa? Bukan karena jumlah followersnya, tapi karena kualitas dan otentisitas kontennya. Videonya bagus, estetik, dan terasa jujur. Dari yang awalnya iseng, Jali mulai dapat proyek-proyek berbayar. Dia membuktikan bahwa di dunia UGC, portofolio karya jauh lebih penting daripada jumlah pengikut. HP di tangannya bukan lagi alat konsumsi, tapi alat produksi. Jadi gimana lo bisa mulai? Pertama, identifikasi skill lo. Apa lo jago bikin video unboxing yang sinematik?
Atau bisa ngomong di depan kamera dengan natural dan meyakinkan. Atau jago foto produk cuma pakai properti seadanya di rumah. Itu skill. Kedua, bangun portofolio. Nggak perlu nunggu di kontrak brand. Ambil barang apa aja di rumah lo. Sabun, kopi, buku. Buat 3-5 video pendek seolah-olah lo dibayar untuk promosiin produk itu. Edit pakai aplikasi gratisan di HP kayak CapCut. Simpan video-video ini. Inilah portofolio lo. Ketiga, buat red card atau daftar harga. Desain yang simple di Canva, misalnya satu video 15 detik sama dengan 500.000, paket 3 video sama dengan 1.200.000. Keempat, cari klien. Lo bisa cari di marketplace UGC seperti Collabster atau lakukan cara paling direct. DM brand-brand UMKM di Instagram lo yang lo suka. Tunjukin portofolio lo dan tawarkan jasa. Oke, mungkin lo nggak terlalu suka bikin konten, tapi lo jago organisasi dan ngerti seluk-beluk media sosial. Jalan ketiga ini untuk lo, freelance social media admin. Jangan remehkan pekerjaan ini. Ini bukan cuma balas-balasin komen. Lo adalah arsitek digital, manajer pemasaran outsource untuk bisnis-bisnis, terutama UMKM, yang nggak punya waktu, sumber daya, atau keahlian untuk mengurus kehadiran online mereka sendiri. Permintaannya sangat besar. Laporan tren bisnis digital 2025 bahkan menyebut freelance marketer kian diburu. Bayangin, jutaan UMKM di Indonesia yang butuh go digital, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Disitulah lo masuk. Potensi penghasilannya sangat nyata. Satu klien UMKM bisa membayar sekitar 2 juta sampai 3 juta per bulan untuk jasa ini. Kalau lo bisa pegang 3 klien aja, yang semuanya bisa dihandle dari HP, itu sudah penghasilan yang solid. Bahkan ada cerita freelancer yang bisa dapat 20 juta sebulan dari jasa ini. Gua nggak akan sebut satu nama spesifik, tapi gua akan kasih profil yang sangat nyata berdasarkan data dari berbagai platform freelance dan cerita sukses yang ada. Bayangkan seorang mahasiswa di Bandung. Dia suka follow beberapa brand fashion lokal. Dia sadar postingan mereka bagus, tapi captionnya sering typo, jadwal postingnya berantakan, dan interaksi dengan followersnya kurang. Dia iseng bikin portofolio sederhana, yaitu sebuah PDF yang berisi analisis singkat akun brand itu dan usulan rencana konten untuk 1 minggu ke depan. Dia kirim proposal itu via DM ke 10 brand, dari 10 itu 3 tertarik dan 1 akhirnya jadi klien pertamanya. Sekarang, di sela-sela kuliah, dia mengelola 2 akun Instagram, membuat rencana konten di Google Docs, menjadwalkan posting lewat Meta Business Suite, dan membalas DM. Semua dari HP-nya. Penghasilannya 4 juta per bulan. Sangat mungkin dilakukan. Blueprint-nya apa? Pertama, kuasai dasarnya. Pelajari cara kerja Instagram dan TikTok for Business. Pahami metrik-metrik simple seperti engagement rate. Semua ilmunya ada gratis di YouTube. Kedua, bangun bukti konsep. Pilih satu akun UMKM yang lo suka. Buat redesign atau usulan strategi konten untuk mereka, simpan sebagai PDF. Ini portofolio lo. Ketiga, cari klien. Lo bisa cari di platform freelance seperti Upwork, 1000 Lancer, atau Fastwork. Atau, cara paling proaktif, cari tagar hashtag UMKM Bandung atau kuliner Jakarta, temukan akun yang menurut lo butuh bantuan, lalu hubungi mereka dengan portofolio lo. Keempat, gunakan tool simple. Semua bisa dari HP. Pakai Meta Business Suite untuk jadwalin post, Canva untuk desain, dan Google Sheets untuk laporan bulanan. 2 jalan berikutnya adalah tentang membangun aset lo sendiri. Yang keempat adalah menjual produk digital. Ini adalah salah satu konsep passive income paling kuat. Kerja sekali, dibayar berkali-kali. Intinya adalah mengemas pengetahuan atau keahlian lo menjadi sebuah aset digital yang bisa dijual berulang kali tanpa perlu produksi ulang. Contohnya banyak. E-book resep masakan, template CV yang dibuat di Canva, preset Lightroom untuk edit foto, bahkan template jadwal produktivitas di Notion. Pasarnya besar, proyeksi keuntungan untuk e-book saja diperkirakan mencapai lebih dari 15 miliar dolar secara global. Mari kita lihat perjalanan Aditya Tri Arifianto, seorang pegiat digital marketing. Kisahnya menarik karena menunjukkan sebuah evolusi. Dia nggak langsung jadi master produk digital. Dia mulai bisnis tahun 2011 dengan jualan kaos bola. Dari situ, dia terpaksa belajar banyak hal, digital marketing,
copywriting, cara bikin website, pengetahuan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun karena kebutuhan inilah yang akhirnya menjadi asetnya. Pada tahun 2013, dia membuat produk digital pertamanya. Ini bukan kisah sukses instan. Ini adalah perjalanan panjang membangun keahlian yang kemudian dikemas menjadi produk. Pelajarannya adalah produk digital terbaik datang dari keahlian yang nyata dan teruji. Gimana lo bisa mulai? Pertama, kemas pengetahuan lo. Pikirkan, apa yang orang sering tanyakan ke lo? Cara lo ngedit foto, resep masakan andalan lo, cara lo mengatur keuangan bulanan, itu semua bisa jadi e-book atau template. Kedua, buat produknya. Gunakan aplikasi gratis di HP. Tulis e-book di Google Docs. Bikin template presentasi atau CV di Canva. Simpan filenya di Google Drive. Simple? Ketiga, jual produknya. Lo nggak perlu website yang rumit. Pakai platform lokal seperti link.id atau platform global seperti Gumroad. Mereka yang akan mengurus proses pembayarannya, lo tinggal upload produk dan pasang harga. Keempat, pasarkan. Promosikan di media sosial lo. Kasih bocoran isinya. Ceritakan bagaimana produk digital lo ini bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain. Terakhir, jalan kelima. Untuk lo yang punya jiwa dagang tapi nggak punya modal atau gudang, dropshipping. Model bisnisnya sederhana. Lo bertindak sebagai etalase toko, bagian pemasaran dan penjualan. Sementara itu, supplier yang akan mengurus stok barang dan pengirimannya. Modalnya kecil, tapi usaha untuk pemasaran dan layanan pelanggannya harus besar. Ini adalah gerbang masuk ke dunia e-commerce bagi banyak orang. Kisah sukses di dunia dropshipping seringkali tidak terikat pada satu nama besar, tapi pada strategi cerdas dalam memilih niche. Ada banyak dropshipper Indonesia yang berhasil dengan fokus pada produk-produk yang sangat spesifik. Misalnya, ada yang fokus jualan perlengkapan meja kerja estetik. Dia nggak perlu menyetok puluhan jenis lampu meja atau mousepad. Dia mencari beberapa supplier terpercaya di Tokopedia atau Alibaba, lalu dia membuat satu akun Instagram dan TikTok yang didedikasikan khusus untuk inspirasi desktop. Semua foto dan video produk dia dapat dari supplier. Atau dia membeli satu produk sampel untuk dia foto dan video sendiri pakai HP-nya. Ketika ada pesanan masuk lewat DM atau link di bio-nya, dia tinggal meneruskan pesanan itu ke supplier beserta alamat pembeli. Keuntungan per barang mungkin nggak besar, tapi volume penjualan yang konsisten itulah yang bikin dia bisa menghasilkan jutaan. Blueprint untuk memulai? Pertama, riset, dan riset. Jangan jualan apa saja. Cari produk yang sedang tren, tapi persaingannya belum terlalu ketat. Gunakan TikTok dan Google Trends untuk melihat apa yang sedang dicari orang. Kedua, temukan supplier yang bisa diandalkan. Ini adalah kunci segalanya. Cari di marketplace, lihat rating tokonya, baca ulasannya. Coba chat untuk tes responsivitasnya, komunikasi adalah segalanya. Ketiga, bangun toko lo. Bisa dimulai dari yang paling simpel, sebuah akun Instagram atau TikTok. Optimalkan bio, pasang foto produk yang menarik, dan fokus pada bangun branding yang konsisten. Keempat, pasarkan gila-gilaan. Inilah 90% pekerjaan seorang dropshipper. Buat konten setiap hari. Jalankan iklan, atau bahkan berkolaborasi dengan UGC creator lain untuk mereview produk lo. Disinilah penentuan lo berhasil atau gagal. Jadi, kita udah bongkar 5 jalan. Affiliate, UGC, admin sosmed, produk digital, dan dropshipping. Kelihatannya beda-beda kan? Tapi kalau lo perhatiin, ada satu benang merah yang sama di semua cerita sukses tadi. Ahmad Romdoni, Kristianto, Aditya, dan para freelancer dan dropshipper sukses lainnya, modal utama mereka itu bukan HP canggih atau koneksi internet super cepat. Modal utama mereka itu adalah keahlian spesifik dan pemahaman mendalam soal satu niche. Romdoni ngerti otomotif, Jali ngerti visual, Aditya ngerti marketing. Mereka nggak coba jadi semua untuk semua orang. Mereka jadi seseorang untuk sekelompok orang. Jadi, modal HP yang sebenarnya itu bukan bendanya. Modalnya adalah skill yang lo tanam di otak lo, yang kemudian dieksekusi lewat benda pipih di tangan lo itu. Oke, jadi kesimpulannya jelas. Bisa nggak sih dapat jutaan modal HP? Jawabannya bisa banget.
Kita udah lihat buktinya. Lewat affiliate marketing dengan jadi kurator terpercaya. Lewat UGC Creator dengan jadi pencerita yang otentik. Lewat freelance sosmed dengan jadi arsitek digital untuk UMKM. Lewat produk digital dengan jadi pencipta aset. Dan lewat dropshipping dengan jadi pedagang modern. Tapi kuncinya bukan di HP-nya. Kuncinya ada di lo. Berhenti lihat HP lo sebagai alat buat konsumsi, buat scroll tanpa henti. Mulai lihat HP lo sebagai aset produksi. Pertanyaan terakhir bukan lagi gimana caranya dapat duit dari HP, tapi skill apa yang mau gue pelajari hari ini yang bisa gue eksekusi pakai HP besok. Jawab pertanyaan itu dan lo udah di jalan yang benar.